Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Kurata Ayun, J1M019008, kelompok 14, program studi agroekoteknologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa dari organisme pengganggu tanaman, diantaranya Auxia chinensis dan Leptocoryza acuta dari golongan hama, Istisia stratiotes dan Imperata cylindrica dari golongan gulma, serta Fusarium sp dan Rhizopus sp dari golongan patogen. Auxia sinensis atau biasa disebut dengan belalang memiliki klasifikasi sebagai berikut. Filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Orthoptera, famili Archididae, genus Auxia, dan spesies Auxia sinensis. Belalang memiliki ciri-ciri diantaranya metamorfosis tidak sempurna, memiliki bentuk badan yang silinder dan kaki belakang yang lebih panjang untuk meloncat, tipe mulut mandibulata, matanya besar dan majemuk, serta memiliki sepasang antena dan 3 pasang kaki. Auxia sinensis sebagai anggota dari Orthoptera yang dikenal sebagai pemakan tumbuhan. Metamorfosis sederhana dengan perkembangan melalui 3 stadia yaitu telur, nimfa, imago. Auxia sinensis memiliki tipe mulut menggigit dan mengunyah atau biasa disebut mandibula. Hama jenis ini menyerang tanaman saat masih muda, yaitu dengan cara memakan tunas yang baru tumbuh. Gejala yang ditimbulkan oleh hama ini adalah daun bergerigi, bolong-bolong, bahkan sampai tersisa tulang daun saja. Tanaman inang dari hama ini diantaranya jagung dan tanaman padi. Pengendalian yang dapat dilakukan untuk mengatasi hama ini diantaranya pengendalian mekanik, pengendalian biologis, serta pengendalian kimia. Cara pengendalian secara mekanis yaitu dengan rotasi tanaman, pengendalian secara biologis dengan memanfaatkan musuh alaminya, serta pengendalian secara kimiawi menggunakan pestisida kimia sesuai kebutuhan. Leptocoryza acuta atau biasa disebut dengan walang sangit memiliki klasifikasi sebagai berikut. Filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Hemiptera, famili Alinidae, genus Leptocoryza, spesies Leptocoryza acuta. Walang sangit memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Tipe mulut menghisap dan mencucuk, bentuk mulut seperti jarum, metamorfosis tidak sempurna, memiliki sayap depan yang mengalami modifikasi sebagai hemilitron, serta biasa dikenal dengan bangsa kepikan. Walang sangit merupakan salah satu hama penting yang menyerang tanaman padi. Hama ini umumnya menyerang tanaman padi pada fase pemasakan dengan cara menghisap cairan bulir padi yang sedang mengisi sehingga menyebabkan bulir padi menjadi hampa atau pengisiannya tidak sempurna. Walang sangit dewasa meletakkan telurnya pada bagian atas daun tanaman. Nimfa setelah menetas bergerak ke malai mencari bulir padi yang masih stadia masak susu. Nimfa ini aktif bergerak untuk mencari bulir baru yang cocok sebagai makanannya. Pengendalian hama Leptocoryza acuta dapat dilakukan dengan cara pengendalian secara kultur teknik atau dengan menanam tanaman secara serempak. Hal ini sangat dianjurkan karena setelah ada tanaman padi berbunga, walang sangit akan segera pindah dari rumput-rumputan atau tanaman sekitar sawah ke pertanaman padi yang pertama kali berbunga. Sehingga jika pertanaman tidak serempak, pertanaman yang berbunga paling awal akan diserang lebih dahulu dan dijadikan tempat berkembang biak. Pengendalian dengan menggunakan perilaku serangga walang sangit oleh senyawa bebauan yang dikandung tanaman Lycopodium sp dan Ceratophyllum sp. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk menarik hama walang sangit dan kemudian dimatikan secara fisik. Bau bangkai binatang terutama bangkai kepiting juga efektif untuk menarik walang sangit. Pengendalian kimia dilakukan pada padi setelah berbunga sampai masak susu.
Imperata cylindrica atau biasa disebut dengan alang-alang memiliki klasifikasi sebagai berikut. Kingdom Plantae, divisi Tracheophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Poales, famili Poaceae, genus Imperata Cirillo, spesies Imperata cylindrica. Imperata cylindrica memiliki ciri-ciri daunnya sempit, memiliki stolon, memiliki batang bulat, daun dari gulma ini sangat tipis, serta tulang daun sejajar. Pistisia stratiotes atau biasa dikenal dengan apu-apu memiliki klasifikasi sebagai berikut. Kingdom Plantae, phylum Tracheophyta, kelas Liliopsida, ordo Alismatales, genus Pistisia, dan spesies Pistisia stratiotes. Pistisia stratiotes merupakan gulma berdaun lebar. Gulma ini berukuran 5–10 cm, berdaun tunggal membentuk roset akar, helaian daun tebal dan lebar, warna daun hijau, ada juga yang hijau kekuningan, serta berkembang biak menggunakan roset akar. Pistisia stratiotes atau apu-apu merupakan salah satu tumbuhan liar atau gulma air yang banyak ditemukan di perairan maupun lahan pertanaman, terutama lahan budidaya yang berair. Apu-apu sering ditemui pada sawah sebagai gulma dengan menghisap unsur hara pada tanah, sehingga tanaman budidaya akan bersaing untuk mendapatkan unsur hara yang kita berikan. Apu-apu dapat berkembang biak secara cepat, sehingga petani harus melakukan pembersihan hama ini secara rutin. Rhizopus sp memiliki klasifikasi sebagai berikut. Kingdom Fungi, divisi Zygomicota, kelas Zygomycotes, ordo Mucorales, familia Mucoraceae, genus Rhizopus, serta spesies Rhizopus sp. Rhizopus sp memiliki ciri-ciri diantaranya memiliki tanaman inang terutama pada buah, memiliki stolon bercabang, serta terdapat sporangiofor. Jamur ini banyak ditemukan pada tanaman yang membusuk. Karakteristik fisik yang dimiliki yaitu tubuh memiliki multiseluler, habitat di darat sebagai saprofit yang tidak bersekat. Miseliumnya tampak seperti sekumpulan kapas atau hifa, dan koloni mulanya yang berwarna putih keabuan lama-kelamaan akan berubah menjadi warna hitam karena banyaknya spora. Jamur ini hidup pada lingkungan yang beragam, namun sebagian besar hidup di lingkungan yang lembab. Fusarium sp memiliki klasifikasi sebagai berikut. Kingdom Fungi, divisi Amastigomycota, kelas Deuteromycotes, ordo Monilaliales, famili Tuberculariaceae, genus Fusarium, spesies Fusarium sp. Dengan ciri-ciri terdapat makronadia seperti bulan sabit serta makronadia bersekat-sekat.